Metode tren kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren ini tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Persamaan tren kuadratis dirumuskan, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Koefiensi A, B, C dapat dicari dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X pangkat 2 Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi dengan nilai N dikali sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2. Sedangkan untuk mencari nilai B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sedangkan untuk mencari C yaitu dengan N dikali sigma pangkat 2 dikali Y dikurangin sigma Y dibagi dengan nilai N dibagi sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2. Soal berikut adalah jumlah pelanggan PT Unilever. Kita mengambil contoh soal dengan data yang sama seperti yang sebelumnya. Kita menggunakan data tunggal yang dimana tahun 2017 sampai tahun 2021 dengan jumlah pelanggan yang sama. Dari data tersebut, buatlah persamaan pelanggan PT Unilever dan hitunglah perkiraan jumlah pelanggan PT Unilever untuk tahun 2022. Oke. Untuk mencari persamaan pelanggan PT Unilever dan perkiraan jumlah pelanggan PT Unilever untuk tahun 2022 dengan metode tren kuadratis, maka kita harus mencari nilai X pangkat 2Y dengan nilai X pangkat 4, di mana data yang sebelumnya kita pindahkan, terus kita tambahkan tabel selanjutnya untuk nilai X pangkat 2Y dengan nilai X pangkat 4. Kita cari nilai X pangkat 2Y, di mana nilai X pangkat 2 tadi sudah kita ketahui untuk tahun 2017 sebesar 4, dan untuk nilai Y pada tahun 2017 sebesar 5,5. Maka cuma tinggal kita kalikan 4 dikali 5,5, maka hasilnya 22. Begitupun untuk tahun selanjutnya hingga tahun 2021. Sehingga setelah kita menjumlahkan setiap tahun, maka total nilai X kuadrat Y sebesar 65. Setelah kita menemukan nilai X pangkat 2Y, maka kita harus mencari nilai X pangkat 4, di mana untuk mencari nilai X pangkat 4 kita cuma mengalihkan X pangkat 2, di mana tadi nilai X pangkat 2 nya 4, berarti kita kalikan lagi 2 kali, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Begitupun juga untuk selanjutnya di tahun 2021 nilai X pangkat 4 nya sebesar 16. Jadi hingga total keseluruhan nilai X pangkat 4 dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 34. Jadi sebelum kita masuk ke dalam rumus, di mana rumusnya yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX tambah CX kuadrat, maka kita harus mencari dulu nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Untuk nilai A, kita masukin rumus yang tadi sudah kita terangkan di atas, yaitu sigma Y dikali dengan sigma X4 X pangkat 4 maksudnya kurang sigma X pangkat 2Y dikali X sigma X pangkat 2 dibagi dengan N kali sigma X pangkat 4 kurang dengan
sigma X pangkat 2 pangkat 2 tutup kurung 2 pangkat 2. Jadi kita masukin nilainya sama dengan jumlah Y yaitu sebesar 32,6 dikali dengan jumlah X pangkat 4 tadi kita dapat sebesar 34 dikurang dengan jumlah X pangkat 2Y tadi kita sudah dapat 65 dikali dengan jumlah X pangkat 2 yaitu 10 dibagi dengan nilai N itu kita sudah tahu itu 5 dikali dengan sigma X pangkat 4 X pangkat 4 nya adalah 34 dikurang dengan sigma X pangkat 2 kuadrat. Jadi kita masukin X pangkat 2 nya ada 10 terus kita kuadratkan di luar kurung 2, jadi hasilnya 6,54 itu merupakan nilai A. Lalu kita cari nilai B nya. Nilai B nya sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2, di mana nilai sigma XY sebesar 5 terus nilai X pangkat 2 sebesar 10. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Sedangkan untuk nilai C seperti rumusnya N dikali dengan sigma X pangkat 2 kali Y dikurang dengan sigma X pangkat 2 dikali X sigma Y sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi dengan nilai N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi dengan sigma X pangkat 2 tutup kurung dikalikan pangkat 2 lagi, dimana kita masukin nilainya jumlah N tadi 5 dikalikan dengan nilai X pangkat 2 Y tadi sebesar 65 dikurangi nilai X pangkat 2 tadi 10 dikali dengan jumlah Y tadi adalah 32,6 dibagi dengan N sigma N dikali sigma X pangkat 4 N nya 5 dan sigma X pangkat 4 tadi nilai X pangkat 4 nya adalah 34 dikurangi dengan sigma X kuadrat pangkat 2 nilai X pangkat 2 tadi 10 kita pangkatkan 2 menjadi minus 0,014. Setelah nilai A, B, dan C kita sudah mendapatkan, kita masukkan ke dalam rumus yaitu Y aksen sama dengan 6,54 ditambah 0,5 dikurang 0,014 X. Jadi perkiraan jumlah pelanggan PT Unilever untuk tahun 2022 kita masukkan untuk Y tahun 2022 sama dengan 6,54 ditambah 0,5 dikurang 0,014 X dimana nilai X nya sama dengan 3 jadi untuk jumlah pelanggannya sebesar 6,99 juta pelanggan. Untuk teori terakhir, teori tren, yaitu ada tren eksponensial. Yang dimaksud dengan tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X dinyatakan sebagai pangkat. Bentuk persamaan eksponensial dirumuskan Y aksen sama dengan A buka kurung 1 ditambah B tutup kurung pangkat X, dimana kita harus cari nilai ln Y aksen sama dengan ln A ditambah X ln 1 ditambah B, sehingga A sama dengan anti ln atau logaritma
sama dikali sigma ln Y dibagi dengan nilai N. Dan untuk mencari nilai B sama dengan anti ln atau logaritma dikali sigma X dikali ln Y dikurang 1 dibagi sigma X pangkat 2. Contoh soal, kita ambil data yang sama seperti data yang sebelumnya, yaitu data jumlah pelanggan PT Unilever pada tahun 2017 sampai 2021. Dari data tersebut, buatlah persamaan pelanggan PT Unilever dan juga hitunglah perkiraan jumlah pelanggan PT Unilever untuk tahun 2022. Oke. Kita ambil dari data yang sebelumnya, atau maksudnya tabel yang sebelumnya yang sudah ada nilai Y, X. Berarti kita tinggal mencari nilai ln Y sama nilai X kuadrat dengan nilai X ln Y. Dimana untuk mencari nilai ln Y kita bisa menggunakan kalkulator logaritma, di mana nilai Y logaritma dari 5,5 yaitu sebesar 1,7, dan untuk nilai di tahun 2018 sebesar 1,79, dan di tahun 2019 yaitu sebesar 1,88, dan untuk di tahun 2020 yaitu sebesar 1,94, dan untuk di tahun 2021 yaitu sebesar 2,01. Setelah kita mencari nilai ln Y, kita cari nilai X kuadrat, di mana X kuadrat yaitu kita dapat dari nilai X kita pangkatkan 2, berarti min 2 dikali 2 untuk tahun 2017, maka nilai X kuadratnya sama dengan 4. Begitupun untuk juga tahun-tahun berikutnya sampai di tahun 2021, maka jumlah X kuadrat sama dengan 10. Setelah kita mendapatkan nilai X kuadrat, kita mencari nilai X ln Y, dimana untuk mencari nilai X ln Y berarti kita masukin nilai X nya. Di tahun 2017 tadi nilai X nya min 2, sedangkan untuk ln Y di tahun 2017 sebesar 1,7, berarti 1,7 dikali 2 sama dengan, maksudnya maaf, dikali min 2 sama dengan min 3,4. Begitupun untuk tahun selanjutnya, sehingga jumlah total nilai X ln Y sebesar 0,77. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan Y aksen sama dengan A ditambah 1 ditambah B pangkat X, maka kita harus mencari nilai A dan nilai B. Untuk nilai A, seperti rumus yang tadi sudah tertera di atas, yaitu anti ln atau logaritma dikali sigma ln Y dibagi N, berarti sama dengan anti ln. Kita masukin nilai ln Y nya yaitu sebesar 9,32, dimana kita jumlahin di tahun 2017 sampai 2021 tadi, jumlahnya 9,32 kita masukin, terus nilai N nya adalah sebesar 5, jadi anti ln 1,86 sebesar 6,4. Terus kita mencari nilai B. Nilai B yaitu anti ln dikali sigma X dikali ln Y kurang 1 dibagi dengan sigma X pangkat 2.
dimana anti ln kita masukin nilai X ln Y tadi 0,77, kita bagi dengan nilai sigma X pangkat 2 tadi ada 10, berarti 0,77 dibagi 10 sama dengan anti ln nya 1,080 dikurang 1 sama dengan 0,08. Jadi nilai Y sama dengan 6,4 ditambah 1, maksudnya Y sama dengan 6,4 buka kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat X. Y sama dengan 6,4 dikali 1 ditambah 0,08 pangkat X. Jadi untuk perkiraan jumlah pelanggan PT Unilever pada tahun 2022, kita masukin Y 2022 nya sama dengan 6,4 dikali 1 ditambah 0,8 pangkat 3, dimana nilai X sama dengan 3, maka jumlah pelanggannya sebesar 7,65 juta pelanggan. Variasi musim terdiri dari 1. Metode rata-rata sederhana, 2. Metode rata-rata dengan tren, 3. Metode rasio rata-rata bergerak. Kita masuk ke pembahasan metode rata-rata. Metode rata-rata yaitu indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja, di mana indeks musim dengan metode rata-rata dirumuskan yaitu indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Contoh soal berikut adalah data produksi tebu per triwulan tahun 2018 sampai 2021. Hitunglah indeks musim setiap triwulan apabila produksi tebu tahun 2020 mencapai 60 juta ton. Berapa target produksi setiap triwulannya? Dapat kita lihat pada tabel, di mana pada tahun 2018 jumlah produksi besar 40, pada tahun 2019 sebesar 45, pada tahun 2020 sebesar 45, dan pada tahun 2021 sebesar 50, di mana pada tahun 2018 dibagi menjadi 3 triwulan, triwulan 1, 2, 3, dengan data pada triwulan jumlah pemasukan tebu sebesar 20, pada triwulan kedua sebesar 10, dan triwulan ketiga sebesar 10. Pada tahun 2019 pada triwulan pertama sebesar 15, pada triwulan kedua sebesar 20, pada triwulan ketiga sebesar 10, dan pada tahun 2020 jumlah produksi tebu pada triwulan pertama sebesar 5, pada triwulan kedua sebesar 15, pada triwulan ketiga sebesar 25, dan pada tahun 2021 jumlah produksi tebu untuk triwulan pertama sebesar 25, untuk triwulan kedua sebesar 10, dan untuk triwulan ketiga sebesar 15. Kita buat ke dalam tabel, lalu kita cari nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata yaitu total produksi dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata total kita jumlahin dari nilai jumlah dari produksi tebu dari tahun 2018 sampai 2021, hasilnya 180 dibagi banyaknya tahun, berarti 2018 sampai tahun 2021, berarti itu ada 4, berarti 180 bagi 4 sama dengan 45.
maka rata-ratanya adalah 45. Jadi rata-rata total 45 adalah untuk 1 tahun, sehingga untuk setiap triwulan harus dibagi 3, jadi menjadi 15. Indeks musim pertama berarti rata-rata triwulan 1 dikali 100 dibagi dengan rata-rata total. Kita masukin rata-rata triwulan pertama. Rata-rata triwulan pertama yaitu jumlah dari produksi tebu di triwulan pertama, itu sebesar 65 dibagi 4, maka kita mendapatkan hasil 16,25. Begitupun juga dengan triwulan kedua maupun triwulan ketiga. Jadi setelah kita mendapatkan nilai rata-rata triwulannya, kita masukkan ke rumus, berarti 16,25 dikali 100 rata-rata total yang tadi kita sudah dapat, dimana yang tadi nilainya 45 dibagi 3 15, maka nilainya 15 kita masukin. Jadi 16,25 kali 100 dibagi 15 sama dengan 108. Terus kita mencari untuk indeks musim kedua, yaitu rata-rata triwulan kedua dikali 100 dibagi dengan rata-rata total, dimana tadi nilai rata-rata triwulan kedua yaitu 13,75 dikali 100 dibagi 15, maka mendapatkan hasil 91. Dan pada indeks musim ketiga yaitu rata-rata triwulan 3 dikali 100 dibagi rata-rata total, dimana rata-rata triwulan 3 yaitu sebesar 15 dikali 100 dibagi 15, maka hasilnya 100.